13 Desember 2025 dimulai. Prosesi memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Pembukaan sidang Senat terbuka. Yang terhormat, Ketua Senat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Holidi MA. Disilahkan. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kita hormati dan amat terpelajar, Bapak Sekjen Kemenang RI, dan yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Yang kita hormati para Wakil Rektor 1, 2, dan 3 UIN Raden Fatah, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, para Guru Besar, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang kita hormati dan kita muliakan. Yang kita hormati para Wakil Dekan, para Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Biro dan jajaran yang kita hormati. Para wakil instansi pemerintah dan non-pemerintah, para mitra, tamu dan undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama atau gelar dan jabatannya. Yang sangat kita simakan dan sangat kita hormati dan kita banggakan. Para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-95 UIN Raden Fatah Palembang periode Desember 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Pembacaan kalam ilahi Dibacakan oleh Muhammad Irham Jailani dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Beliau merupakan peringkat kedua MTQ Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disilahkan.
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UIN Raden Fata Palembang. Dipandu oleh Friska Kusuma Wardani, Sarjana Psikologi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pelantikan sarjana Diawali dengan pembacaan keputusan Rektor. Yang terhormat, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Musli Darosan SAG MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang nomor 2904 tahun 2025 tentang penetapan sarjana baru dan sarjana berprestasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang periode Desember 2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan penetapan sarjana baru dan sarjana berprestasi tingkat universitas periode Desember 2025
di lingkungan UIN Raden Patah Palembang. Pertama, melantik dan melepas para sarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang periode Desember 2025 sebanyak 961 orang dengan nama-nama yang terlampir dalam lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, memberikan hak kepada saudara-saudari tersebut memakai gelar dan sebutannya sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, memberikan penghargaan kepada sarjana berprestasi tingkat Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang periode Desember 2025 sebanyak 3 orang yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 4 Desember 2025, Rektor Muhammad Adil ditandatangani. Para wisudawan dimohon berdiri. Rektor dimohon melantik. Bismillahirrahmanirrahim. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ini saya melantik saudara-saudari sebagai sarjana, magister dan doktor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang sesuai dengan fakultas dan tingkatan masing-masing. Semoga rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai saudara-saudari. Amin ya rabbal alamin. Palembang, 13 Desember 2025, Rektor Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Rektor dan sambutan Rektor. Yang terhormat, Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita takzimi, sebentar lagi insyaallah akan bersama-sama dengan kita Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Komarudin Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sekretaris Senat UIN Raden Patah Palembang, seluruh anggota Senat yang hadir pada wisuda kali ini, para guru besar, para wakil rektor, para kabiro, direktur pasca sarjana, para dekan, para wakil dekan, para ketua unit, para kepala lembaga, para kapus,
yang juga sama-sama kita hormati perwakilan Mitra UIN Raden Patah Palembang yang sudah hadir di hadapan kita bersama. Yang berbahagia hadir juga bersama-sama dengan kita para orang tua, wali wisudawan, wisudawati yang tempatnya berada di depan gedung kita ini karena tidak bisa masuk bersama-sama dengan kita. Mereka berada di tempatnya di depan gedung kita ini. Yang sangat berbahagia para wisudawan, wisudawati ke-95 UIN Raden Patah Palembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia maunah inayahnya sehingga kita bisa mengikuti acara yang cukup penting, yaitu pelaksanaan wisuda sarjana magister dan doktor UIN Raden Patah Palembang yang ke-95 tahun 2025. Salawat beriring salam tentu tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Senat, para guru besar, seluruh anggota Senat, saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami atas nama pimpinan UIN Raden Patah Palembang ingin mengucapkan selamat kepada 961 wisudawan wisudawati UIN Raden Patah Palembang. Sarjana strata 1 berjumlah 907 orang, S2 berjumlah 48 orang, dan S3 berjumlah 6 orang wisudawan wisudawati dengan rincian sebagai berikut. Fakultas Syariah dan Hukum berjumlah 141, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berjumlah 227 orang, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam berjumlah 96 orang, Fakultas Adab dan Humaniora berjumlah 48 orang, Dakwah dan Komunikasi berjumlah 74 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 141 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berjumlah 102 orang, Fakultas Sains dan Teknologi berjumlah 59 orang, Fakultas Psikologi berjumlah 43 orang, dan pasca sarjana berjumlah 30 orang, sehingga total keseluruhan berjumlah 961 orang. Hadirin wisudawan wisudawati yang berbahagia, wisuda kali ini merupakan momentum yang cukup penting bagi kita semua, khususnya bagi para wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studi dengan penuh dedikasi dan tentunya saja kerja keras. Karena itu tema wisuda yang kita ambil pada kegiatan wisuda yang ke-95 ini yaitu mewujudkan alumni UIN Raden Patah Palembang sebagai agen kampus berdampak. Sebuah tema yang tentu saja relevan dengan tantangan dan peluang yang sedang kita hadapi. Tema ini adalah cerminan harapan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang agar para alumni bukan hanya menjadi pencari kerja, tetapi menjadi agen perubahan itu. Menjadi agen kampus berdampak berarti alumni yang hari ini diwisuda senantiasa menjadi pribadi yang membawa nilai-nilai kampus ke tengah masyarakat dengan cara yang moderat, inklusif, dan tentu saja juga solutif di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, kita sangat memerlukan dan memahami 4 pilar penting yang senantiasa harus dihadapi. Antara lain, pertama yaitu pelestarian nilai dan budaya. Sebagai alumni UIN Raden Patah Palembang, tentu saja saudara tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga mewarisi tradisi keilmuan Islam yang panjang, mulai dari warisan intelektual ulama Nusantara, budaya pesantren, hingga nilai-nilai moderasi yang menjadi ciri khas perguruan tinggi Islam. Keilmuan ini berpadu dengan kearifan lokal Palembang yang sangat kaya, seperti budaya Melayu yang sangat santun, tradisi musyawarah,
rasa kekeluargaan yang hangat, serta etos kerja masyarakat Palembang yang tekun dan rendah hati. Perpaduan keilmuan, keislaman, dan budaya lokal inilah yang membentuk identitas kuat seorang alumni UIN Raden Patah Palembang. Sebagai pewaris dua kekuatan besar tersebut, tugas saudara adalah menjaga nilai-nilai luhur seperti kejujuran, gotong royong, sopan santun, dan religiusitas yang telah lama menjadi jati diri masyarakat kita saat ini. Nilai-nilai ini bukan hanya secara teoritis saja, tetapi harus menjadi pedoman hidup dalam setiap langkah profesional dan sosial kita bersama. Pelestarian nilai-nilai tersebut menuntut saudara untuk tampil sebagai teladan yang menjaga adab dan etika dalam segala situasi. Alumni UIN Raden Patah Palembang harus menunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki senantiasa disertai dengan kecerdasan moral. Saudara-saudara juga perlu menjaga integritas, yakni kemampuan untuk tetap lurus, jujur, dan dapat dipercaya meski menghadapi berbagai godaan. Integritas ini merupakan kontribusi penting bagi bangsa yang membutuhkan figur berprinsip dan berkarakter. Pada saat yang sama, saudara-saudara bertanggung jawab mempertahankan karakter keislaman yang rahmatan lil alamin. Islam yang damai, menghargai keberagaman, dan menghindari sikap ekstrim. Dengan membawa nilai kasih sayang dan moderasi, saudara tentu menjadi alumni yang mampu berdialog dengan banyak kalangan dan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, menjaga nilai-nilai luhur bukan hanya melestarikan warisan masa lalu, tetapi juga meneruskan tradisi kemuliaan yang menjadi pondasi peradaban. Dimanapun saudara berada, nanti di sekolah, di pemerintahan, dunia usaha, organisasi sosial, ataupun ruang digital, jadikan diri kita sebagai cermin nilai keilmuan, moralitas, dan budaya yang anggun. Itulah jati diri seorang alumni UIN Raden Patah Palembang yang sesungguhnya. Hadirin peserta wisudawan wisudawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua adalah adaptasi nilai dan budaya. Di era globalisasi yang bergerak serba cepat dan penuh tantangan ini, kemampuan beradaptasi menjadi keharusan bagi setiap individu, tak terkecuali alumni UIN Raden Patah Palembang. Perubahan teknologi, pola komunikasi, dan dinamika sosial menuntut para alumni untuk mampu mengikuti perkembangan tersebut tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim berakhlak dan warga bangsa yang berbudaya. Adaptasi nilai dan budaya bukan berarti meninggalkan warisan para ulama dan leluhur, tetapi menafsirkan dan mengaktualisasikannya dalam konteks modern agar tetap relevan. Kejujuran harus diwujudkan dalam etika digital. Gotong royong hadir dalam bentuk kolaborasi teknologi, dan religiusitas dapat disebarkan melalui ruang-ruang virtual yang sangat positif. Dalam kondisi ini, alumni dituntut tampil sebagai pribadi yang kritis, kreatif, dan inovatif, yang mampu membaca perkembangan zaman dan memberikan respon yang konstruktif. Adaptasi nilai dan budaya menjadi jembatan antara tradisi dan inovasi, memastikan nilai luhur tetap hidup dalam perkembangan modern. Untuk itulah, alumni perlu terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjut, pelatihan, dan pengembangan diri, karena pembelajaran sepanjang hayat merupakan kebutuhan utama kita semua. Penguasaan teknologi menjadi bagian yang sangat penting, baik untuk memperkuat dakwah Islam moderat, meningkatkan kualitas kerja, maupun membuka peluang baru yang tentu juga sangat bermanfaat. Selain itu, alumni harus terbuka berinteraksi dengan berbagai kalangan, karena komunikasi lintas budaya dan profesi memerlukan wawasan dan memperkokoh toleransi. Alumni juga dituntut menghasilkan solusi kreatif bagi kebutuhan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan keagamaan, sehingga nilai-nilai luhur dapat diterapkan secara nyata dan relevan.
Melalui langkah-langkah tersebut, insya Allah alumni bukan hanya mampu beradaptasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi yang cukup nyata. Dengan demikian, adaptasi nilai dan budaya menjadi proses penting yang memastikan alumni UIN Raden Patah Palembang dapat bertahan, berkiprah dan memimpin perubahan bangsa Indonesia ke depan. Yang ketiga yaitu pengembangan nilai dan budaya. Pengembangan nilai dan budaya adalah proses berkesinambungan yang membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat termasuk para alumni UIN Raden Patah Palembang. Dalam arus perubahan sosial, teknologi dan budaya yang bergerak sangat cepat, alumni tidak hanya dituntut untuk menjaga nilai-nilai luhur, tetapi juga mengembangkannya agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Solihun likulli zaman wa makan. Upaya pengembangan ini mencakup transformasi nilai-nilai Islam yang moderat, kearifan lokal Palembang, serta tradisi akademik UIN menjadi sumber inspirasi, ide, karya, dan inovasi baru yang bermanfaat. Alumni dapat menjadi pendorong utama dalam proses pengembangan nilai dan budaya melalui berbagai bentuk kontribusi nyata. Mereka dapat melakukan riset mendalam terkait nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal untuk memperkaya wawasan keilmuan dan menyediakan referensi bagi masyarakat luas. Selain itu, tentu alumni dapat menulis buku, artikel, maupun opini akademis untuk mengembangkan pemahaman konstruktif tentang nilai-nilai Islam dan budaya daerah yang sangat memiliki dinamika yang cukup banyak. Kreasi film, video dokumenter, dan konten digital kreatif juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda. Bahkan di era digital saat ini, para alumni memiliki peluang besar untuk menciptakan aplikasi, permainan edukatif, ataupun platform digital yang mampu menanamkan nilai dan budaya secara menarik dan mudah untuk diakses. Melalui berbagai inisiatif tersebut, alumni tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai dan budaya, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam membangun peradaban yang lebih maju, inklusif, tentu saja bermartabat. Yang keempat, konstruksi sosial bermartabat. Pilar yang terakhir ini, yaitu konstruksi sosial bermartabat, merupakan puncak dari keseluruhan proses pelestarian, adaptasi, dan pengembangan nilai serta budaya. Konstruksi sosial bermartabat menandung makna membangun kehidupan masyarakat yang menghargai kemanusiaan, menjunjung kesetaraan, mengedepankan perdamaian, dan menolak segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Dalam kerangka inilah, tentu saja alumni kita UIN Raden Patah Palembang dituntut untuk menjadi pelopor terciptanya masyarakat yang damai, beradab, dan tentu saja harmonis. Alumni harus tampil sebagai agen moderasi beragama, agen anti kekerasan, agen toleransi, dan agen pemberdayaan yang membawa keteduhan dalam setiap ruang sosial. Para alumni sangat diharapkan untuk menjadi pribadi yang mengajak dengan kebijakan, kebijaksanaan, bukan memaksa, membangun tatanan sosial, bukan merusaknya, serta menebarkan kesejukan, bukan memecah persatuan. Terlebih di era ketika polarisasi dan intoleransi semakin meningkat, bangsa ini sangat membutuhkan alumni yang mampu menjadi jembatan dialog antar agama, memperkuat persatuan, menjaga kohesi dan harmonisasi sosial, serta memiliki keberanian menolak ujaran kebencian, radikalisme, dan penyebaran hoax. Dengan kontribusi tersebut, para alumni dapat mengambil peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang bermartabat dan tentu juga inklusif. Oleh karena itu, melalui 4 pilar di atas, selaku Rektor UIN Raden Patah Palembang, saya tentu saja sangat berharap kepada seluruh alumni untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan kampus berdampak. Hadirin wisudawan, wisudawati yang berbahagia, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi saudara-saudara semua. Saudara telah berhasil menyelesaikan studi di UIN Raden Patah Palembang, dan kini saudara siap untuk terjun ke masyarakat dan mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah saudara-saudara peroleh di UIN Raden Patah Palembang adalah modal yang sangat berharga yang akan membantu saudara-saudara semua untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Saya percaya bahwa capaian akademik yang saudara raih ini tentunya merupakan hasil dari jerih payah, ketekunan dan keuletan saudara semua, serta dukungan moral dan doa dari para orang tua dan tentu saja para keluarga. Semoga para alumni dapat mengemban amanah ilmu yang selama ini sudah ditimpa di bangku perkuliahan dan dapat mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat, senantiasa mengupgrade kecerdasan intelektual, kreativitas, soft skill, dan kecerdasan spiritual agar dapat berdaya saing di tengah arus globalisasi. Saya berpesan kepada para wisudawan wisudawati yang hari ini di wisuda, jadilah kalian semua agen-agen perubahan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Gunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan saudara untuk memecahkan masalah, menciptakan inovasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jalinlah silaturahmi dengan sesama alumni dan bangunlah jaringan yang kuat untuk saling mendukung dan memajukan. Terakhir, karena dalam suasana yang sangat berbahagia ini, kita di UIN Raden Patah Palembang, Anda paling tidak adalah orang-orang yang cukup beruntung karena dari sejak Anda masuk sampai hari ini bisa menyelesaikan studinya di wisuda di UIN Raden Patah Palembang. Tetapi juga ada saudara-saudara kita tidak terlalu jauh dari tempat kita, satu pulau dengan kita. Ada yang di Aceh, ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Sumatera Barat. Teman-teman kita mungkin saja tertunda pendidikan studinya di kampusnya mereka masing-masing. Ada masyarakat kita yang juga terdampak. Karena itu UIN Raden Patah Palembang sejak beberapa saat yang lalu mengumpulkan donasi di lingkungan kita di Sivitas Akademika UIN Raden Patah Palembang. Akan kita bagi beberapa tahap. Tahap yang pertama sudah kita lakukan dan pengirimannya akan kita mulai hari ini ke 3 titik. Ada 3 atau 4 titik, ada di daerah-daerah terparah dampaknya di Kabupaten Langsa dan sekitarnya. Sampai hari ini mereka aksesnya terputus. Ada lagi di Takengon juga akses sampai hari ini masih terputus. Kemudian kita juga akan menyampaikan bantuan ke teman-teman kita yang berada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Tepatnya titiknya akan kita pusatkan di daerah Padang Sidempuan, juga di Sumatera Barat. Sudah kita koordinasikan dan hari ini insya Allah siang nanti setelah acara wisuda ini akan kita lepas bantuan yang kita sampaikan melalui jalur darat. Ada 1 truk bahan makanan dan pakaian yang sudah disiapkan dikumpulkan oleh Sivitas Akademika UIN Raden Patah Palembang. Insya Allah sore nanti akan atau siang nanti akan kita lepas. Juga kita akan kirimkan bantuan yang sudah terkumpul ke beberapa tempat tadi yang kita sebutkan. Karena aksesnya terbatas, tidak mungkin dilakukan menggunakan jalan darat. Kita akan transfer ke titik-titik yang sudah dikoordinasikan dengan bagian-bagian terkait. Oleh karena itu, kita terus membuka donasi kepada saudara-saudara yang hari ini di wisuda, siapa saja yang hadir di ruangan ini, baik Sivitas Akademika UIN Raden Patah Palembang, maupun para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang hadir di tenda bagian depan gedung ini. Kita senantiasa mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan tim panitia bisa menampilkan barcode, bisa pakai kris, bisa transfer. Insya Allah akan kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Tahap 2 akan kita teruskan karena pemulihan pasca bencana jauh lebih lama daripada bencananya sendiri. Mudah-mudahan dalam konteks ukhuwah basyariah, insya Allah kita bisa bersama berbagi kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Kami sangat berharap
kita semua bisa memberikan donasi, baik secara langsung hari ini, mungkin nanti ada tim, ada teman-teman yang akan mengedarkan juga secara langsung, bantuan langsung. Kami persilahkan kepada saudara-saudara semua. Terakhir, sebelum saya tutup, ada pantun untuk para wisudawan wisudawati. Belum. Berangkat ke kampus setiap hari, menuntut ilmu tiada henti. Selamat berkarya adik-adik alumni, turut serta membangun negeri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan atribut kesarjanaan. Diawali penyerahan atribut kesarjanaan mahasiswa berprestasi akademik. Yang terhormat, Rektor dan Wakil Rektor 1 dipersilakan menempati posisi yang telah disediakan. Lampiran 2, Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, nomor 2904 tahun 2025, tanggal 4 Desember 2025 tentang Sarjana Berprestasi Tingkat Universitas, periode Desember 2025, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. A. Sarjana Berprestasi Program Doktor S3, NIM 2230004001, nama Nyimas Yuniarti Prihatin, tempat dan tanggal lahir Palembang 25 Juni 1974, program studi Pendidikan Agama Islam, judul disertasi Konstruksi Pemikiran Pendidikan Perspektif Azumardi Azra dalam konteks pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. B. Sarjana Berprestasi Program Magister S2, NIM 230521600012, nama Sartika, tempat dan tanggal lahir Sungai 2, 15 November 1989, program studi Pendidikan Agama Islam, judul tesis Pengembangan modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Artificial Intelligence untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik di SME Kecamatan Rambutan dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. C. Sarjana Berprestasi Program Strasa 1 S1, NIM 2220202137, nama Septia Pahira, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang 15 September 2004, program studi Pendidikan Agama Islam, judul skripsi Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan karakter bersahabat melalui kegiatan salam di SMP Negeri 10 Palembang dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Rektor Muhammad Adil ditandatangani. Dilanjutkan penyerahan penghargaan dari UIN Raden Fatah Palembang dan Bank Sumsel Bubble Syariah. Kepada yang terhormat, Rektor Bapak Ari Yuda Yuslianto dan Ibu Herlin Eltaria selaku pimpinan Bank Sumsel Bubble Syariah, Kepala Cabang UIN Raden Fatah untuk dapat menyerahkan sertifikat dan cindera mata. Kami undang Ketua Senat, para Wakil Rektor,
Kepala Biro AUPK, dan Kepala Biro AAKK. Pertama kami persilakan kepada Rektor untuk menyerahkan sertifikat penghargaan dari UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya kami persilakan kepada pimpinan Bank Sumsel Bobo Syariah untuk dapat menyerahkan cindera mata. Dilanjutkan foto bersama. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kepada Rektor, kami mohon untuk kembali menempati posisi pemindahan kuncir. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Profesor Dr. Heri Junaidi MA, dipersilakan menempati posisi yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, hari ini saudara kita almarhumah Al-Qori Pratiwi Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tidak dapat hadir bersama kita. Hari ini almarhumah diwakili oleh ayahanda dan kakak tercinta. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rektor dan segenap sivitas akademika Raden Fatah Palembang berduka atas berpulangnya almarhumah Al-Qori Pratiwi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Almarhumah lahir di Pulau Panggung tanggal 3 Mei 2002 yang merupakan anak dari pasangan Bapak Epran Sarupi dan Ibu Herlita. Almarhumah menempuh pendidikan pada program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Almarhumah seharusnya berada bersama kita pada hari ini, mengikuti wisuda ke-95. Namun takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada almarhumah. Mari kita berdoa, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa,
dan mendapat tempat di surganya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami panggil Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Muhammad Fauzi, MPDI, untuk mendapati posisi yang telah disediakan. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program PGMI juga telah dipanggil oleh Allah SWT yang pada siang hari ini tidak bisa hadir, diwakili oleh adiknya almarhumah bernama Roja Riani binti Lukman Hakim. Kedua almarhumah, mari kita bersama-sama mengucapkan duka cita Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan balas semua kebaikan-kebaikannya dan mengampuni semua keburukan-keburukannya. Mudah-mudahan pula dengan berkah Fatihah ini, keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabah menerimanya.
Mudah-mudahan rahmat karunia Allah akan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami undang kembali keluarga dari almarhumah Roja Riani untuk ke depan foto bersama Ketua Senat, Bapak Rektor dengan Bapak Dekan. Kami mohon untuk mengambil tempat untuk diabadikan. Ketua Senat, Rektor, Dekan dan keluarga almarhumah, kami persilahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan program Pasca Sarjana. Yang terhormat Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Hamidah MAG, disilahkan. Studi S2 Pendidikan Agama Islam. Hendi Dimas Asukarohim, Noni Juli Astuti, Randy Pratama,
Siti Fadilah. Muhammad Rozi. Noptian Permatasari. Irma Suryani. Agnesa Adestiani. Anggun Widiawati. Supriyadi. Sartika. Rama Amanda Amelia. Abdul Nasir. Nurjana. Dua lagi bini nih. Kami persilakan Direktur Pasca Sarjana untuk kembali ke tempat. Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi S2 Hukum Tata Negara, Taufik Fauzi. Ahmad Zaki Sodik. Badrut Tamam. K. Zaini Andriansah. Muhammad Zaini. Yuli Usman. Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam, Dwi Hasan Putri. Arman Maulana. Muhammad Rizki Ramadan. Muhammad Yusrizal, jurnalis. Dian Alfiana. Muhammad Rafi Aldin. Intan Wulandari. Bingki Siska Sari. Endang Agustina. Nanda Umul Rahmah.
Reza Mandalia, Diah Asri Pratiwi, Tami Fiari, Listiani Salsabila, Amin Akbar, Khalifah Halimatus Sa'diyah, Bitri Kurniati, Nur Hasanah, Melodi Lingua Franca, Aldi Adi Sukma, Fatima Puspa Ningrum, Angga Nanda Pratama, M. Tegar, Nur Azizah, Amriko Ripardo, Yesi Rizky Anita, Desi Mundrika, Dia F. Tita, Inas wa Musyirah, Alia Fatona Mutmainah, Endah Pia Utami, Harina Gustina, Nurul Husna, Mujtahidin Taufik, Wilhi Mina, Wulan Cahya Mustika, Elsa Permata, Mutiara Agustina. Program studi S1 Perbandingan Mazhab, Novendra Pratama, Rio Fradika, Ki Agus M. Ridwan, Sadikin, Uswatun Hasanah, Fauzan, Wahyu Noprianto, Abdur Rahman, Anggi Gendri, Umira,
Az-Zahra Tia Novriani Putri, Dery Novriansah Putra, Muhlisin, Cindy Aulia, Nisa Nur Syifa Salsabila, Yolanda Aryani, Alvina Damayanti, Rini Sarinanti, Sela Arifah Mauda, Rati Rahmawati, Muhammad Farid bin Nur Azam, Program Studi S1 Hukum Pidana Islam, Sri Wulandari, Muhammad Khalifah Akbar, Tri Handika, Nicholas Saputra, M. Irsan, Fikri Novriansah, Rahajeng Esa Afiokria, Marcel Victor Hasudungan, Rilka Anggraini Pusmitasari, Hengki Tornado, Nadia Saila Kuroton Nada, Awalia Rizkiana Putri, Miftahul Jannah, Salsabila Amanda Rizki, Siti Sonari, Muhammad Fadil, Alice Natalia, Dita Gustian, Clara Arista Putri, Adelia Saputri, Dona Aulia Rosa, Rasti Putri Sakti Suci, Muhammad Diwa Askarokin, Terry Henny, Deta Lestari, Muhammad Ilham Akbar, Mona Lisa,
Mawarni. Muhammad Reza Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi. Renaldi. Putri Yuliana. Wulandari. Yopi Yolanda. Tri Umi Habibah. Teguh Cahyo Pribadi. Firda Zuraika Putri. Penny Francisca. Mahesa. Mawaddah. Putri Rahmawati. Uswatun Putri Mentari. Nur Khaliza. Ilham Wahyudi. Gali Buana Ibrahim. Muhammad Akbar Rahmat Padilla. Randy Nurul Yansa. Santi Amelia. Muhammad Lutfi Izzuddin. Baby Soniati. Putri Septiani. Muhammad Dimas Satriawan. Hiryani. Idham Wahyudi. Rahman Ramadan. Ayu Adelia. Jihan Wahida. Dini Permatasari. Angelisa. Dita
Natasha Salsabila, Yunika Anggraini, Rika Milanita Yulanda, Karina Swandi, Ayu Regina, Nurhaliza Hamra, Muhammad Khairul Jihad, Nila Khairul Nail, Aldi Wirapranata, Ririn Rosalinda, Deli Safitri, Mawarni, Cika Melani Putri, Dia Padilla, Desi Ariska Sawila, Putri Abdillah Soleha, Muhammad Khalis, Muhammad Zazwan, Khairul Nisa, Kami persilakan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Muhammad Fauzi SAG MAG, disilakan. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sabrina Patisa, Areta Agustin Dwi Aruni, Rika Citra Restu Arsani, Ade Esliana Sivil, Husnu Sakinah, Anggun Nadia, Aulia Rizky Febriani, Dela, Bintaria Mubarokah, Siba Putri Salsabila, Aisyah Septarina, Dela Desilawati,
Ebi Sania Awalia, Selvia Ananta, Rizka Anissa, Adelia Putri Anjani, Vivi Nur Hidayanti, Wulan Oktabela, Henny Wijaya, Julinda, Wantri Novita, Desti Primadona, Sabrina Putri Vanessa, Jenny Talia, Aisyah Safitri, Erin Febrian, Anissa Destiana, Sri Ayu, Ajeng Bunga Putria, Sinta April Laila, Jauhara, Sri Dewi Sartika, Levi Lauren Liza, Wira Savitri, Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam, Yuda Hadi Nugraha, Arin Unaisa, Maulana, Madon Arafi, Anissa Ulstami, Lia Astari, Loga Hita, Aryo Saputra, Miranda Rizky Rianda, Aderina Putri Utami, Muhammad Iqbal,
Haryanto, Idris, Rini Khairunisa, Rido Munggataba, Akbar Gustiadi, Hani Wirani, Pebi Anggraini, Siti Nur Inaya, Isdaria Mawardi, Nadia Oktarina, Hifin Maharani, Kamila Sari, Muhammad Rizal, Nur Rohma Fitrian, Ranaya Amalia Wanda, Shiva Sophia, Muhammad Naufal Asrof, Yanti Setiawati, Herlina, Maratu Soleha, Siti Yasmin Alila, Tiara Putri Lestari, Firly, Ade Ariana, Intan, Ade Kurniawan, Fiorenzi Gavindri, Ahmadi Panutan, Vivin Eka Sapitri, Dandi Ariansa, Putri Senirning Lillahi, Alda Octaviana,
Muhammad Bagus Jati. Nadila Putriani. Rima Handayani. Meisa Putri Listari. Alwan Dianza. Lutfiatul Aini. Asma Tuzakia. Muhammad Riza Fajrul Azhar. Yuhana. Setia Pahiro. Monia Muslimah. Siti Banati Soleha. Program Studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Wahyuni Indah Permata. Falahani Afsakina. Ahmad Ardo Meliansyah. Al-Muta'ali. Wihadi Noto. Hafizah Dinata. M. Isom. Iwan Males. Rizky Januarsa. Taskia Nabila. Zawika Fitri. Febri Zulma Winda. Murni. Nisa Rahmalia. Sisi Andini Arianti. Ayu Az-Zahra. Penda Nadira. Oki Nadir. Faisal. Ria Puji Rahayu. Fitrian.
Tirta Wahyu Ningsih, Ilham Syah, Cindy Agustian, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Arafa Raudatun Nisa, Tasya Putri. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Muhammad Hafiz Riyadi. Muhammad Rafi Arlindo. Rika Anjani. Maharani Kusuma Putri. Mutiara Alifah. Ayu Siska. Intan Az-Zahra Putri. Marcella Putri Dewi. Ega Riyadi Salastia. Muhammad Arif Aldafa. Muhammad Tarik Arija. Aurelia Salsabila Muta'alim. Restu Ramadana. Siti Nurhaliza. Fitriati Putri. Hadirin yang kami hormati, kita rehat sejenak. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia telah tiba di UIN Raden Fatah Palembang. Yang terhormat Rektor kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdiri. Mari kita beri Hadirin kami persilakan duduk kembali. Orasi ilmu. Yang terhormat
Profesor Dr. Fil Kamarudin Amin MA, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir, al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Rektor UIN Palembang. Semoga beliau selalu diberi kekuatan, kesehatan untuk terus dapat menjalankan amanah yang ada di pundak beliau. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh sivitas akademika UIN Palembang, Ketua Senat, para dekan, para guru besar, Direktur Pasca Sarjana, dan wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan para wisudawan ananda sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya, rasa haru saya, bahagia saya bisa bertemu dengan para wisudawan dan seluruh sivitas akademika UIN Palembang. Semoga perjumpaan kita membawa berkah dan maslahat. Amin, insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa sangat berkorelasi dengan kemajuan sebuah perguruan tinggi. Tidak ada negara besar, tidak ada bangsa besar tanpa ditopang oleh perguruan tinggi yang besar. Negara-negara adidaya Amerika bisa hebat seperti sekarang karena didukung oleh Ivy League, perguruan tinggi berkelas dunia yang sangat luar biasa. Mulai dari Harvard University, ada MIT, ada Georgetown, dan sejumlah perguruan tinggi yang sangat hebat. Eropa Barat juga bisa maju karena didukung oleh perguruan tinggi besar. Mulai dari Oxford di Inggris, Cambridge, Heidelberg di Jerman, Sorbonne di Prancis, dan sejumlah perguruan tinggi yang ada di Eropa Barat. Australia, Jepang, Korea, Cina, Singapura, tetangga kita, semuanya maju karena ditopang oleh perguruan tinggi besar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa karakter keberagamaan sebuah bangsa, karakter artikulasi keberagamaan kita, bangsa kita, juga sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan tinggi yang ada di sebuah bangsa. Kita tahu Saudi
Arabia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Universitas Madinah. Iran dengan karakteristik keberagamannya yang Syiah tidak bisa dilepaskan dari kekuatan tradisi keilmuan Hauza Islamiyah dan Al-Mustafa International University. Indonesia yang moderat, yang toleran, yang demokratik, appreciative to diversity, juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan tinggi keagamaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita patut bersyukur, kita patut berbangga bahwa PTKIN di Indonesia telah berhasil membentuk kelas menengah terdidik Indonesia dan juga membentuk karakteristik keberagamaan Indonesia yang sangat distintif, yang sangat moderat, yang sangat damai, dan sangat toleran. Inilah kontribusi fundamental dari pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi keagamaan kita. Sekali lagi saya bersyukur menjadi bagian dari perguruan tinggi keagamaan Islam yang secara fundamental, secara sentral telah berkontribusi cukup penting dalam membentuk artikulasi keberagamaan Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Kepada Ananda para wisudawan, saya ingin menyampaikan sebuah hasil penelitian yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Karena sangat relevan dengan kondisi kita. Ada hasil penelitian yang dilakukan di Harvard Business School, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Amerika, bahkan di dunia, yang melakukan penelitian tentang kiprah karier para alumninya setelah 18 tahun di wisuda menjadi alumni. Kemana mereka berkarir, kemana mereka berkiprah setelah 18 tahun di wisuda. Temuannya adalah ternyata hampir semua alumni Harvard Business School setelah 18 tahun di wisuda menjadi alumni telah mencapai puncak kariernya. Ada yang menjadi direktur di lembaga keuangan internasional, di IMF, di Bank Dunia, di Deutsche Bank, dan sejumlah lembaga keuangan internasional telah mencapai puncak kariernya. Yang menarik dari penelitian ini adalah bukan pada puncak karier tadi, tapi apa yang menyebabkan mereka yang sukses, yang sampai ke puncak kariernya ini, sehingga mencapai karir tertinggi. Apa penyebabnya? Temuannya cukup menarik. Setidaknya ada 3 yang menjadi common karakteristik atau share karakteristik feature dari masing-masing para alumni yang sudah mencapai puncak karirnya ini. Yang pertama adalah mereka rata-rata pada saat kuliah menginjakkan kaki di Harvard, mereka sudah punya blueprint tentang rencana masa depannya. Hari pertama mereka menginjakkan kaki di Harvard, mereka sudah punya cita-cita, sudah punya rencana, sudah punya blueprint. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan akan seperti apa mereka itu. Mereka sudah punya cita-cita. Dan mereka sangat disiplin dengan cita-citanya. Segala sesuatu yang terkait dengan cita-citanya dia lakukan dan menghindari sesuatu yang tidak produktif, yang tidak terkait untuk mendukung cita-citanya. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Ananda semua yang hari ini wisuda, semuanya sudah punya blueprint, sudah punya rencana-rencana masa depan, sudah mempersiapkan masa depannya. 4 tahun telah belajar di kampus ini,
Mudah-mudahan kampus ini telah memberikan modal, memberikan bekal, memberikan sesuatu yang menjadi modal Anda nanti terjun di kesamaan mereka yang kedua. Mereka ini waktu kuliah nilainya bagus, tapi tidak excellent. Nilainya bukan 4 rata-rata. Ya kira-kira 3 plus lah, atau B plus lah. Tetapi mereka punya interpersonal communication yang bagus. Mereka membangun jaringannya sejak mereka menginjakkan kaki sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa mereka sudah membangun jaringan. Networking sudah dijalin. Kemudian memiliki interpersonal communication yang bagus. Komunikasinya bagus, interaksi sosialnya bagus. Tidak punya musuh. Tidak sombong. Tidak arogan, tawadu, humble, ramah, sangat empati, dan itu menjadi syarat karakter bagi mereka. Karena Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita membaca sejarah orang-orang sukses di dunia, baik yang sukses secara global maupun secara nasional, ternyata kemampuan membangun jaringan, kemampuan membangun pertemanan, persahabatan, itu sangat penting sekali. Dan yang paling penting adalah personal capacity kita. Termasuk diantaranya adalah kemampuan komunikasi yang baik. Banyak orang pintar, tapi tidak sukses. Banyak orang prestasi akademiknya excellent, tapi ternyata setelah itu kerjanya tidak jelas. Setelah itu karirnya tidak jelas. Setelah itu sulit sekali karirnya meningkat. Kenapa? Karena tidak bisa membangun personal communication yang baik. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, saya ingin berpesan bahwa Anda telah memiliki kemampuan akademik yang bagus setelah 4 tahun belajar di sini, itu harus Anda miliki. Tetapi jangan lupa bahwa membangun jaringan, membangun relasi, memiliki kapasitas personal yang baik, itu sangat penting. Jangan Anda tunjukkan karakter yang tidak simpatik, yang tidak produktif. Seorang pimpinan jika mencari staf yang ingin dipromosi, salah satu persyaratan yang sangat penting adalah orang ini bagus nggak karakternya, punya integritas atau tidak, diajak bekerja sama bagus atau tidak. Itu pasti lebih diutamakan daripada orang yang pintar tetapi sombong, pintar tetapi arogan, pintar tapi tidak bisa menjadi bagian dari tim yang kuat. Pintar tetapi tidak memberikan impresi yang positif kepada orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, ini sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ini modal yang sangat penting untuk Anda miliki. Anda harus tawadu, dan itu ajaran agama kita. Anda harus tunjukkan bahwa Anda terbuka, Anda memiliki jiwa yang baik, hati yang baik, tidak tendensius, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata ini kunci kesuksesan mereka-mereka ini. Dan ini juga kunci kesuksesan orang-orang besar. Tokoh-tokoh besar. Memiliki kemampuan akademik itu penting, tapi tidak cukup untuk mengantarkan kita sukses
dalam karier kita. Kemampuan akademik wajib, tapi kemampuan untuk membangun relasi, membangun komunikasi, sesuatu yang sangat fundamental. Ini saya ingin Ananda sekalian untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah kesamaan mereka. Yang ketiga, mereka rata-rata semuanya istrinya hanya satu. Meskipun tidak dijelaskan apakah punya pacar yang lain atau tidak dijelaskan di situ. Tetapi istrinya hanya satu. Poinnya adalah ternyata seseorang yang mampu menjaga dan merawat rumah tangganya itu indikator kuat bahwa orang ini bisa diberi amanah. Dan kalau ternyata keluarga kecilnya saja tidak bisa dia bangun dengan baik, apalagi kalau diberi amanah besar, meragukan. Itu kesimpulan loh. Itu hasil penelitiannya seperti itu. Jadi rumah tangga adalah simbol loyalitas, simbol kesetiaan, simbol integritas. Banyak simbol dalam keluarga itu. Ini juga penting. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Kita bersyukur, kita berbangga hari ini kita mewisuda cukup banyak sekali sarjana. Saya berharap Ananda sekalian, para wisudawan dari UIN Palembang ini harus memberikan warna positif kepada masyarakat. Harus mengawal transformasi produktif di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran saudara, kehadiran Anda di tengah-tengah masyarakat harus membawa sesuatu yang baik. Itu cukup menjadi modal Anda. Sekarang ini ada 7,6 pengangguran di Indonesia. 7,6 juta orang menganggur di Indonesia. 1 juta diantaranya adalah alumni perguruan tinggi, sarjana, yang belum bekerja secara formal. Tetapi saya berasumsi bahwa anak-anak kita dari kampus PTKIN, dari UIN, dari IAIN, seharusnya tidak ada yang menganggur. Banyak ruang-ruang khidmah, ruang-ruang aktualisasi yang bisa dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Bekerja bukan hanya pada sektor formal, tetapi memberikan advokasi kepada masyarakat, memberikan literasi kepada umat, kepada bangsa, kepada masyarakat. Itu berarti Anda telah berkontribusi, dan itu tidak menganggur. Banyak sekali tantangan di tengah-tengah masyarakat yang Ananda sekalian bisa kontribusikan. Oleh sebab itu, di perguruan tinggi sesungguhnya, di samping kita belajar ilmu pengetahuan, yang tidak kalah pentingnya adalah perguruan tinggi mempersiapkan anak-anak bangsa untuk hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Dengan visi yang kuat, dengan karakter yang kuat, dengan modal yang kuat. Saya berharap Ananda sekalian setelah ini jangan berhenti sampai di sini. Belajar tidak boleh berhenti sampai seterusnya. Kita terus berproses untuk menemukan jati diri kita yang terbaik. The best version of our life. Kita harus terus-menerus menemukan, mencari. Dengan terus mengembangkan kapasitas kita. Dengan terus belajar, dengan terus mengembangkan skill kita, kapasitas kita. Apa saja kita pelajari. Kita belajar ilmu, kita belajar keterampilan, belajar komunikasi, belajar di masyarakat, dan semua yang kita temui, yang kita alami adalah pelajaran. Saya berharap Anda sekalian setelah ini terus belajar dan terus mengalami. Terus belajar
di perpustakaan, terus belajar di tengah-tengah masyarakat. Belajar membaca buku, belajar membaca dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Anda sebagai komunitas sarjana, sebagai entitas epistemik, Anda harus menunjukkan kualitas entitas Anda. Dan Anda telah belajar, telah mendapatkan banyak modal. Di sini banyak sekali jurusan. Semua jurusan yang ada di PT KIN ini itu punya hilirisasinya di masyarakat. Punya ruang aktualisasinya di masyarakat. Semua prodi, membuka prodi itu ada kajiannya, Anda sekalian. Tidak mungkin prodi itu diajarkan, diberikan izin kepada kampus, begitu saja. Melalui proses kajian. Dan di antara kajiannya itu adalah semua prodi yang diberikan itu pasti ada ruang aktualisasinya di masyarakat. Bisa dikembangkan di masyarakat, bisa dijadikan ruang pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Ada ekonomi syariah di sini. Itu ruang aktualisasinya banyak sekali, luas sekali. Kita harus memberikan bobot kepada masyarakat. Dari sisi pengamalan keagamaan, dari sisi kualitas sosial, dari sisi pengembangan ekonomi umat. Kehadiran kita harus dirasakan dampaknya di tengah-tengah masyarakat. Kalau berkumpul 10 sarjana, 100 sarjana, apalagi 1000 sarjana, harus memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat, oleh masyarakat. Saya yakin Anda sekalian, Anda telah belajar di sini satu ilmu. Di masyarakat, Anda harus mengembangkan ilmu itu menjadi 2. Karena Anda akan ditantang, Anda akan di-challenge oleh realitas, oleh dialektika, oleh dinamika, oleh masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Ilmu itu hanyalah modal pemicu Anda. Anda harus kreatif, Anda harus inovatif, Anda harus mengembangkan itu. Anda adalah termasuk komunitas yang beruntung. Di Indonesia ini baru 32% anak-anak bangsa yang memiliki akses ke perguruan tinggi. Masih hampir 70% anak-anak Indonesia tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah. Kita ini adalah komunitas penting, komunitas elit yang telah mendapatkan berbagai privilege dalam kehidupan kita. Anda mendapatkan kesempatan kuliah, Anda mendapatkan privilege untuk kuliah. Kehadiran Anda pastikan untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, mudah-mudahan Anda sekalian sekali lagi, hari ini adalah hari Anda berbahagia menyelesaikan salah satu stage dalam kehidupan Anda. Anda akan menemukan stage baru, langkah baru, tantangan baru, dinamika baru. Mudah-mudahan bekal Anda yang selamanya Anda dapatkan bisa menjadi modal dasar untuk Anda terus tumbuh, untuk Anda terus berkembang. Saya yakin, saya percaya insya Allah mahasiswa UIN tidak bisa kehilangan momentum. Mahasiswa UIN harus terus aktual, harus terus engage dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Anda punya modal pengetahuan agama yang bagus, itu sudah sangat cukup untuk Anda kembangkan. Apalagi Anda punya modal pengetahuan, ilmu-ilmu yang lain, Anda tidak boleh tenggelam di tengah-tengah masyarakat. Anda harus memberikan solusi, Anda harus menjadi bagian dari solusi, Anda harus memberikan kontribusi. Insya Allah Indonesia akan maju. 2045 kita akan
menjadi negara bangsa yang maju insya Allah. Bapak Rektor, Bapak Ibu sekalian, seluruh sivitas akademika yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi sejarah penting bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat historik dalam perjalanan karier anak-anak kita semua. Insya Allah hari ini akan dikenang dan kita akan terus sekali lagi terus tumbuh, terus berkembang, terus mendevelop kapasitas kita. Tidak boleh kita berhenti. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wassa'ada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin MA, telah menyampaikan orasi ilmiah di wisuda ke-95 UIN Raden Fatah Palembang. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang terhormat Rektor dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Muhammad Fauzi SAG MAG, disilakan. Putri Melan, Arda Noel, Gisela Dindia Karisma Putri, Dina Nopriani, Nabila Sukmani Tias, Indri, Septi Salsabila, Bonita Marcel, Alia Sekarsal, Nopiani Andana Rahmanesa, Farah Nadia, Rizky Aditya Az-Zahra, Nur Lufia Anjuni, Windy Melinda, Mirna Anggun, Nur Suhaida,
Dea Fitri Novitasari, Julhijjah Marisa Ada, Lailatul Amin, Mayrosa Maulia, Program Studi S1 Pendidikan Matematika, Masayu Parina, Salsabila Fitri, Dea Fitriani, Hardiansyah, Dia Asyariah, Ayu Pratiwi, Junia,
Rindi Yulisa.
Hana Juwairia Isnaini.
Meitia Agustina. Aditya Rizky Budi. M. Syafi'i Ma'arif. Rudi Kadafi. Arif Esa Ardiansa. Rizky Yudi. Irfan Wardana. Fariska Ayu Lestari. Al-Hadi Harapan. Wiranto Pratama. Muhammad Zikri Hial Ulia. M. Faisal Pratama. Marwan Hidayat. M. Johansa Putra. Ayu Narsi. Doni. Muhammad Rakan Al-Azim. Muhammad Alfi Mubarak. Dudi Haryansa.
Hadirin kami mohon berdiri. Dengan penuh hormat kami ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin MA, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Hadirin kami ucapkan duduk kembali. Rahmadini, Hanifah Yuliani, Mita Anggraini, Anisatul Munawwarah, Siti Nur Hidayati, Ardiansa, Devi Aulia Utami, Program Studi S1 Ilmu Hadis, Willy Dosen, Muhammad Pasha Agafta, Restu Amandani, Rafika Fitri, M. Fatua Fajar, Amilo David Ciano, Ahmad Syukri. Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Zepri Rahmat Dhani, Kintanada Zahira, M. Rizky Alip Landeo,
Abdillah Rahmadini, Eda Susilawati, Maida Alda Irma, Yang terhormat Wakil Rektor 1 dan Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam disilakan kembali ke tempat. Pertunjukan saksofon dan penggalangan dana. Hadirin, mari kita saksikan penampilan saksofon oleh Doni Alamsyah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
lagi kami ucapkan terima kasih. Kami informasikan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati untuk bisa menyumbangkan, bisa melalui barcode kris yang ada di terima kasih. Sedikit rezekinya untuk saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan Fakultas Adab dan Humaniora. Yang terhormat Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Dr. Endang Rohmiatun M.Hum, disilahkan. Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi S2 Sejarah
Program Studi S1 Politik Islam, Nurhaliza. Dwi Rahmawati. Manda Dwi Hidayat. Karan Diva Fatanina. Miswara. Ibnu Hajar Utama. Evan Maulidin. Ayu Satya Nirmala Sari. Fauzan Ade Wahyu Tridatama. Andika Maulana. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi S1 Komunikasi. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kami persilakan untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi S1 Komunikasi Penyiaran Islam, Firmansyah. M. Reza Palevi. Ridwan Al-Bashari. Megawati.
Program studi S1 Jurnalistik Denis Anugrah. Aprilia. Sri Wulandari. Gustina Pertiwi Ramadhani.
Kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Profesor Maya Panorama MSI PhD. Persilakan menempati posisi yang telah disediakan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi S2 Ekonomi Syariah, Ropini Amelia. Desi Fitri Yunita. Fitriani. Yelisa Julianti. Salwa Sahabia. Program Studi S1 Ekonomi Syariah, M. Reynaldi. Arif Febriansyah. Muhammad Ilham Akbar. Riki Purnama. Faras Nabila. Gigi Prastia. Ahmad Fahriza. Muhammad Nandia Husandri. Ahmad Al-Badawi. Syakira Rahmatia Tarania Putri. Alvin Wijaya. Putri Septi Riani. Yusuf Haidar. Silvi Ambarwati. Dirga Isya. Gila Anggraini. Elgo Delviro. Alfreska Indah. Muhammad Ferdiansyah.
Muhammad Randy Putra Pratama Wijaya. Delvin Yuhadi. Sania Agusti. Ade Meirisia. Muhammad David Febrian. Anissa Uswatun Nabila. Dia Diriski. Arinda Prila Raflita. Muammir Khadafi Al-Arsi. Rizky Eka Putri. Sutra Rashid Al-Farabi. Salsabila Santifa. Debbie Amanda Putri. Eliana. Silvi Triyanti. Farel Faadihila. Wati Surti Ningsi. Bayu Saputra. M. Farhan Wijaya. Wanda Lestari. Della Amanda. M. Farhan Rizaldi. Meta Eriska. Yuka Al-Rais Armatik. Widya Anggraini. Program Studi S1 Perbankan Syariah Hafsah Nur Hayati. Siti Masroatul Hairiyah. Aryani Rahmatun Nisa. Ayu Wandira. Hinda Wahyuni Agusti. Tri Rahmania. Yosi Putri Ayu Sambela. Hilmi Mubarak. Yudi Yansyah.
Atala Agustia, Cynthia Pratama, Agusno, Rizky Ramadan, Cheryl Nando Anaro, Raihan Anugrah, Wulandari Agusti, Fadilah Okta Salsabila, Rekian Abdul Salim, M. Raihan Dika, M. Rafli Pratama Saputra, Naufal Rizky Pratama, Faisal Sariza, Karel Adiansyah, Armansyah, Zohria Purnama Putri, Suhaila Agustini, Nur Diana Laila, Ivan Rizky Pratama, Aida Suci Pratiwi, Mira Oktariani, Rezika Aulia, Maya Amelia Sari, Alia Khairun Nisa, Margareta Arlinda, Khairunisa Wulandari, Jeki Chandra Ramadan, Sangkauni, Pis Nuraini, Dwi Suci Rahmadani, Hemalia Ayu Khairun Nisa, Galuh Meiliza, Muhammad Wira Ardi,
Nelson Mandela, Agung Dwi Sugara, Ridho Suara, Muhammad Rizki, Yagus Rahmat Kurniawansyah, Taufik, Mukhlis Ramananda, Marina, Bagus Hidayat, Muhammad Al-Farid, Nova Rahma Daniarti, Tasya Putri Fadila, Nur Hayati, Maruli Oktarina, Muhammad Agil Saputra, Adelia Novriani, Alda Veronica, Mutia Lestari, Nadila Deliani Putri, Anissa Nurul Khalifah, Silvi Nurul Damayanti, Siti Khairun Nisa Aditya, Muhammad Iqbal Arafat, Program Studi S1 Manajemen Zakat Wakaf, Egi Julia Hestiana, Filia Fitro Giva, Rian Syah, Iin Evilia Susanti, Heni Putri Rahayu, Andika, Dwi Utami, Esafira Yuni Tasya,
Nyimas Seli Agustini, Puspita Sari, Ahmad Hamid, Monica, Trian Wahyu Tantowi, Aidil Fadri, Rizky Amelia, Ayu Lira Wulandari, Okta, Lala Rahma Damayanti, Dinda Cynthia, Siti Hamalna Hanifah, Willy Junita, Diana Lestari, Rahma Juliana, Ananda Tiara Puspita, Nikma Toyiba, Nadia, Dian Pitaloka, Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dipersilakan kembali. Hadirin yang kami hormati, izin mengonfirmasikan hasil donasi melalui kotak sumbangan alhamdulillah terkumpul Rp4.592.500. Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu dan hadirin sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dilanjutkan penyerahan atribut kesarjanaan program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Profesor Dr. Heri Junaidi MA dipersilakan menempati posisi yang telah disediakan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi, Khadafi Al-Mabrur. Nur Masih Nur Rahman, Riza Meilinda, Rahmat Julianda,
M. Rizaldi, Pesa, Iwan Zamarono, Vera Febriani, Alwiyah Nur Aulia, Alkori Fratiwi, M. Fikri Haikal, M. Ridho Suranto, Ferdianda Kurniawan, Pakuita Moza Farhanesya, Raven Bella Wijaya, Muhammad Maulana Afwan, Supriyanto, Nova Afriliza, Listianing Wati, Ula Tasania, Anjli Puspita Sari, Jihan Zakaria, Tika Mayasari, Marta Triani, Anissa Safriani, Adinda Puji Lestari, Maman Supratman, Adinda Az-Zahra, Clara Octavia, Muhammad Bintang, Irfan Abiu Torik, Gifari Zaka Ramadan, Putri Piryal Lubna Aziza, Aisyah Aprilia Humairo, Nurbayudi, Jihan Korira, Ayu Amanda Fiana, Amelia Sisma Putri, Vivi Amanda Rahmadila, Tarisa Novia, Clarissa Dwi Anggraini, Anggini Nisa Safitri,
Adelina Nurul Hikmah Lubis, Fadil Akbar Fahriansyah, Ridho Kurnia Saputra, Ibnu Rafiqi, Robi Ricardo, Konita Zalfa Hafizah, Rizky Saleha Rosalinda, Muhammad Hafiz, Efran Ari Fernando, Aldian Naufal Ramadan, Fitria Siti Rahmadini, Wenti Permadani, Aulia Rahman, Sania Molom Mona, Dina Anugrah, Nelly Carlina, Zakia Hania, Akila Ajeng Pratiwi, Muhammad Hafiz At-Tamimi, Muhammad Sabil, Putri Febrianti, Muhammad Iqbal Solihin, Andi Jufriyadi Putri, Muhammad Alif Iqbal Agustian, Program Studi S1 Ilmu Politik, Arjuna Dansen Rizaldi, Masayu Felicia Safira, Putri Angelin, Muhammad Ridho Ramadan, Angga Putra Pratama, Firda Sofia, Farli Yanza, Andi Suyono, Diki Alamsah, Ahmad Fuad Fahrudin, Hanza Auliaka, Andrian Sani, Risma Dewi Hartati, Ina Astri, Ainur Ridho Oktaviani, Hadi Yuda Pratama,
Dimas Fajar Ali. Anjeli Permata. Rizik Barbu. Novi Ayu Sapitri. Mutmainnah. M. Ihsan Nur Hadi. Putri Puspita Sari. Arif Yohan Pratama. Ahmad Fahri Dwi Saputra. Alfansuri Rahmanda Ihsan. Elsie Safitri. Arya Mardani. Muhammad Atila Dava Valentino Ramadan. Siti Anissa Berliana. Muhammad Rafli. Muhammad Rizky Pratama. M. Wisnu Sailendra. Amelia Agustini. Renda Sahputra. Ilham Ridho Mahendra. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dipersilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dipersilakan kembali menempati posisi yang telah disediakan. Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi 101 Biologi, Desvita Alpadil. Muhammad Fikri Pratamanu. Erjilika Sakin. Halda Azahra Putri Sari. Naomi Puspita Dewi. Nur Aziza. Program Studi Serata 1 Kimia, Oktarima Nurdia. Dea Febrian. Dea Febrian. Nelisa Nori.
Rizka Deli Salsabiu, Janati Ayu Ning, Azra Nazira Nabil, Khairun Nisa, Davina Zahabia, Isma Rohati Soleh, Program Studi Strata 1 Sistem Informasi, Kemas Muhammad Revaldi, Aisyah Putri Rustari, Agus Fajar Rina, Yudhita Febriati, Nindi Azista Marnanda, Despi Yani Putri, Amelia Rahmadi, Putri Savitri, Rizky Kurniawan, Rizky Nur Anissa, Danu Graha, Indah Destrian, Wahyu Nurul, Muhammad Afif Islam, M. Farhan, Erni Fatmawati, Messi Laila, Redo Ilhamdi, Putri Ananda Destari, Ronaldo Arsa, Muhammad Cerah, Anissa Mayangsari, Dwi Selvi, Ihsan Almi Irwansyah,
Mira Elsa Julius, Sofian Arasi, Ahmad Ridho Ramdan, M.Ade Yudhistira, Muhammad Ali Perdana, Rezaldi Asman, Dea Agisa Putri, Hairunisa Ayu Asbar, Fernanda Sabita Rameli, Farhana Budi Andani, M. Rizky Mahendra, Riko Ardiansa, Aulia Ramadan Cahya, Ahmad Hasemi Saryat, Ubay Paci, Martina Sapitri, M. Hafiz Rapi Raban, Sisi Sapitri, Nuralia Apriliza, Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dipersilakan kembali ke tempat. Yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi Profesor Dr. Panji MPDI dipersilakan menempati posisi yang telah disediakan. Fakultas Psikologi Program Studi Strata 1 Psikologi Islam, Laili Dwi Lestari, Imam Bunda, Rizka Trilia Utan, Risa Damayan, Muhammad Rahman Putra, Rati Oktarias, Atala Rahma Insra, Winda Agustia Anggarai,
Kurnia Sari, Diki Wandira Aditya Putri, Zahra Bebian, Sakina Mardati, Rahni Sukmawati, Sada, Tita Nurulisa, Putri Wulandari, Salsabila Nur Kamil, Listi Anissa, Savitri Desti Arya, Prilly Amelia, Mariska Julian, Ayu Amelia, Rizkia Nabila Auliani, Syahira Mutia Sarsi, Natasha Dwi Clarisia, Inaya Nurulisa, Lulu Aziz, Yulisti, Anggi Permati, Amelia Nobita Sari, Gazi Agil Sari, Reza Hoirunisi, Dwi Amalina Putri, Puan Harun Majid, Hairun Nisi, Mawada Rahman, Brahu, Randy Raja Pratap, Muhammad Al-Muzar, Unaisha Kulsum Lasin,
terhormat Rektor dan Dekan Fakultas Psikologi dipersilakan kembali. Yang terhormat Rektor dipersilakan kembali ke tempat. Himne UIN Raden Fapa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ikrar Setia Sarjana dipimpin oleh Muhammad Wira Ardi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan diikuti oleh para wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Wakil Rektor 3 dipersilakan menempati posisi yang telah disediakan. Ikrar Prasetya Sarjana. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami sarjana alumni UIN Raden Patah berprasetya. Satu, akan selalu menjaga nama baik alma mater dan berusaha mengembangkan, menyebarkan, serta mengabdikan ilmu yang kami dapatkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. 2, akan patuh dan setia melaksanakan ajaran-ajaran Islam, selalu sadar akan tanggung jawab kami terhadap kesejahteraan umat dan masa depan bangsa, serta negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, akan menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya, mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas segala kepentingan lainnya demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah ikrar oleh Wakil Wisudawan dan disaksikan oleh Wakil Rektor 3. Wakil Rektor 3 beserta wisudawan dipersilakan duduk kembali. Ucapan terima kasih wisudawan diwakili oleh Septia Fahiro dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beliau merupakan wisudawan berprestasi tingkat universitas. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan sambutan, kesan dan pesan, saya ada pantun. Ke kampus pagi bawa kopi. Ketemu dosen sedang mengaji. Hari ini kita bukan lagi pejuang skripsi, karena alhamdulillah wisuda juga akhirnya terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Muhammad Adil MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Ketua dan anggota Senat UIN Raden Fatah Palembang, Kepala Biro AUPK, Kepala Biro AAKK, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang sempat hadir tadi. Yang kami hormati Dekan di lingkungan Raden Fatah Palembang, Direktur Pasca Sarjana, Kepala-Kepala Unit, Ketua-Ketua Lembaga di lingkungan UIN Raden Fatah, dan seluruh dosen UIN Raden Fatah yang hari ini menyempatkan hadir. Yang kami hormati para tamu undangan, orang tua beserta wali, dan tak lupa teman-teman seperjuangan alumni peserta wisuda ke-95. Pada hari ini, Sabtu 13 Desember 2025, kita berkumpul, kita merayakan momentum yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh kebanggaan. Hari ini adalah buah dari perjuangan yang sangat panjang, butuh perjuangan, pengorbanan, kerja keras selama di bangku perkuliahan. Tetapi keberhasilan ini bukan hanya milik kita pribadi, tetapi ada pemimpin UIN Raden Fatah, petinggi yang membuat kebijakan agar memudahkan kita dalam menyelesaikan studi. Segenap dosen UIN Raden Fatah Palembang yang telah mendidik dan membimbing kami sehingga kami memiliki ilmu, keterampilan dan karakter yang baik sebagai sarjana, magister dan doktoral di UIN Raden Fatah Palembang. Segenap tenaga kependidikan kami juga mengucapkan terima kasih karena telah memberikan layanan yang terbaik untuk membantu proses perkuliahan kami. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyanyu Soraya dan Bapak Dr. Rahmadi yang telah memberikan ilmu kepada saya, yang telah melibatkan saya di luar kegiatan di kelas, membuat saya berkembang dan menambahkan ilmu. Untuk Bapak Dr. Syarnubi, saya juga mengucapkan terima kasih karena tidak hanya didikan akal, tetapi dedikasi dalam membentuk mental saya juga dibimbing oleh beliau. Terkhusus untuk kedua orang tua, ayah, ibu, papa, mama, uma, uba,
yang telah menguatkan kita, yang telah mensupport dengan doa, materi, dan sebagainya, yang telah memberikan ridho serta cahayanya dalam kita menjalani perkuliahan. Saya di sini bukan berarti yang paling hebat, tetapi saya mewakili keberagaman dari latar belakang kita. Apapun cerita kita, satu hal yang harus kita tahu bahwa hari ini kita telah berhasil. Saya sendiri sebagai sarjana pendidikan yang insya Allah nanti akan menjadi pendidik yang menjadi role model, yang menjadi motivator dan menjadi inovator kepada peserta didik saya. Dan saya harap juga apapun pekerjaan kita, apapun karir kita ke depannya, semoga kita tetap menjaga marwah alma mater kita, UIN Raden Patah Palembang tercinta. Lanjutkan kiprah perjalanan Rasulullah SAW yang menyebarkan ilmu dengan rahmatan lil alamin, dengan damai, dengan moderat, dan dengan baik. Kita tetap mencontohkan Rasulullah SAW. Demikian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada kita semua, seluruh alumni yang diwisudakan hari ini. Mari rayakan momen ini dengan penuh rasa syukur, penuh rasa semangat, dan semoga gelar ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Saya ada pantun lagi. Bawa kembang api ke Bali. Lanjut liburan ke Brazil. Kenapa UIN sekeren ini? Karena rektornya Muhammad Adil. Karena kita berbudaya Melayu, maka kita harus sering-sering pantun agar budaya kita tidak luntur. Ke rumah mertua lewat Ampera, bawa tentengannya kue maksuba. Agar saya ini tidak jauh berkelana, bolehlah Pak Rektor beasiswa S2-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu balas pantunnya ya. Pergi piknik ke Muara II. Namun sayang jembatannya diterjang banjir sehingga patah. Kalau Ananda betul-betul mau S2, ada beasiswa dari Rektor UIN Raden Patah. Nanti teman Pak dua yang Doa dipimpin oleh Muhammad Cerah dari Fakultas Sains dan Teknologi. Disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kita nantikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ridallahi taala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma antarzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa waladan saliha wa amalan makbula wa tijaratan lan tabur ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqq wa ila tariqim mustaqim bi barakati suratil Fatihah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam rangka melaksanakan wisuda sarjana Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Dengan segala kerendahan hati kami bermohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang melapangkan dada dan memudahkan segala urusan. Jadikanlah acara ini sebagai momentum penuh keberkahan, sebagai langkah awal kami menuju masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, betapa banyak ilmu yang telah Engkau titipkan melalui para guru, dosen, tenaga pendidik, dan para pemimpin-pemimpin kami. Maka limpahkanlah pahala yang berlipat kepada mereka, ya Allah. Jadikanlah setiap ilmu yang mereka ajarkan sebagai amal jariah yang tak akan pernah terputus mengalir pahalanya. Kuatkanlah mereka dalam mendidik, membimbing, dan mencerdaskan generasi bangsa ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Merekalah yang setia mendoakan, mendukung, dan berkorban tanpa batas. Balaslah setiap tetes keringat dan air mata mereka dengan kebahagiaan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikanlah keberhasilan kami hari ini sebagai hadiah terindah untuk mereka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berikanlah keberkahan dan kemuliaan bagi alma mater kami UIN Raden Patah Palembang. Jadikanlah kampus ini tempat lahirnya ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, serta generasi yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Lindungilah para pemimpin, para dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika UIN Raden Patah Palembang. Lapangkanlah jalan bagi kami untuk meraih prestasi terbaik, dan jadikanlah UIN Raden Patah Palembang sebagai cahaya bagi umat dan bangsa. Ya Allah, ya Rahim, untuk kami para peserta wisuda, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal dan yang luas. Mudahkanlah kami menemukan jalan terbaik dalam karir, pengabdian, dan masa depan kami. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh ini sebagai cahaya yang menerangi langkah kami menuju kesuksesan, dan sebagai petunjuk dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya Allah, kuatkanlah hati kami untuk menjadi insan yang bermanfaat. Lindungilah kami dari fitnah zaman, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari langkah yang menyesatkan. Bimbinglah kami agar senantiasa menjaga nama baik keluarga, alma mater, agama, nusa, dan bangsa.
Ya Allah, satukanlah kami dalam kebaikan dan berikanlah keberkahan kepada setiap langkah kami setelah ini. Jika di antara kami ada yang sedang dalam kesulitan, lapangkanlah ya Allah. Jika ada yang sedang ragu, maka teguhkanlah ya Allah. Jika ada yang sedang lemah, kuatkanlah dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ini sebagaimana Engkau mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal du'ana kama taqabbal min du'ai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bida'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka. Yang terhormat, Ketua Senat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Profesor Dr. Holidi MA. Disilahkan. Hadirin yang mulia, sebelum mengakhiri sidang Senat terbuka ini, saya terinspirasi dari orasi ilmiah Bapak Sekjen Kemenak tadi. Saya susun sebuah puisi lama dalam bentuk talipun. Buah mangga, buah delima. Buah pepaya, buah semangka. Untuk enak untuk pembuka puasa. Berharap beroleh pahala berlipat ganda. Berjuta karunia telah kita terima. Ada pula bencana menguji iman kita. Putra-putri Sumatera tengah berduka. Memanggil wisudawan wisudawati membangun bangsa dan negara. Berangkat kita dari bawah, naik tangga satu persatu. Tiba di atas, jangan lupa tengok ke bawah. Prahara Sumatera bukan sekedar musibah. Bencana menciptakan ruang-ruang khidmah. Wisudawan, wisudawati sudah dibekali kunci pembukanya. Terima kasih. Bersama-sama kita sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin MA yang telah berkenan sengaja hadir untuk menghadiri wisuda saudara-saudara. Penghargaan yang tinggi-tingginya pula kita sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Adil MA, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Patah, atas fasilitas dan kebijakannya. Wisuda hari ini terlaksana sebagaimana mestinya. Kepada panitia atas kerjasama yang sebaik-baiknya, sehingga ini berjalan dengan lancar. Tamu dan undangan atas kesabarannya mengikuti acara ini sampai akhirnya. Kepada pengisi acara atas ketulusannya sehingga acara ini menjadi meriah. Kepada para orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang telah membersamai Ananda, wisudawan dan wisudawati. Untuk segenap alumni, doa kami senantiasa menyertai saudara-saudara. Semoga senantiasa sukses dan membawa bahagia dan berkah bagi semua. Mendorong anak bangsa mengejar kemajuan dunia. Semoga Allah memberkati kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran hadirin semuanya.
selama mengikuti acara wisuda ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah wa alamin, sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-95 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang periode Desember 2025 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Kepala Syariah untuk foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.